Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Ziaul Haq. Saya dari Prodi Informatika PJJ S1, kelas IT 206. Selamat siang, Bu Cian. Saya ingin saya ingin presentasikan mata kuliah struktur data dan algoritma dengan berjudul dari sebuah jurnal yang judulnya Edisi Khusus Teori Grafik dan Aplikasinya dalam Komputasi. Edisi khusus ini mengeksplorasi peran yang semakin besar dari teori grafik dalam berbagai dominan komputasi. Ini meneliti bagaimana konsep dan metode grafik digunakan untuk mengatasi tantangan dunia nyata di berbagai bidang, mulai dari rekayasa perangkat lunak hingga pembelajaran mesin. Kumpulan makalah ini memberikan perspektif yang mendalam tentang kemajuan terbaru dalam teori grafik dan aplikasinya dalam komputasi. Berikutnya, pengantar konsep teori grafik terbagi menjadi 4, yaitu simpul dan tepi. Grafik terdiri dari simpul yang mewakili entitas dan tepi yang mewakili koneksi antara entitas tersebut. Yang kedua, jenis grafik. Grafik bisa bersifat berarah atau tidak berarah, tergantung pada apakah koneksi memiliki arah tertentu atau tidak. Yang ketiga, konektivitas. Konektivitas adalah grafik mengacu pada seberapa baik bagian-bagian berbeda dari grafik terhubung, dan ini adalah faktor penting dalam berbagai aplikasi. Yang terakhir, yang keempat, properti grafik. Grafik memiliki berbagai properti seperti derajat, diameter, dan panjang jalur yang memberi wawasan tentang struktur dan perilakunya. Berikutnya, struktur dan algoritma data grafik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, daftar agensi, struktur data umum untuk mempresentasikan grafik di mana setiap simpul dikaitkan dengan daftar simpul yang berdekatan dengannya. Yang kedua, matrik agensi. Cara lain untuk merepresentasikan grafik menggunakan matrik, di mana setiap entry menunjukkan ada tidaknya tepi antara dua simpul. Yang terakhir, algoritma grafik. Algoritma untuk pencarian penjelajah, pencarian jalur terpendek, dan masalah pohon rentang minimum. Semua berakar pada konsep teori grafik. Selanjutnya, teori grafik dalam rekayasa perangkat lunak terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, analisis ketergantungan. Teori grafik dapat membantu menganalisis ketergantungan antara model dan komponen perangkat lunak
memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan yang efisien. Yang kedua, optimasi kode. Dengan memodelkan kode perangkat lunak sebagai grafik, algoritma pengoptimalan dapat diterapkan untuk memperbaiki struktur dan kinerja kode. Yang ketiga, kontrol versi. Struktur grafik sangat berharga untuk mengelola perubahan dan riwayat dalam sistem kontrol versi. Memvisualisasikan hubungan komitmen dan percabangan. Selanjutnya, pendekatan berbasis grafik dalam jaringan komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu topologi jaringan. Grafik digunakan untuk mewakili topologi jaringan, menunjukkan bagaimana perangkat saling berhubungan, dan bagaimana data mengalir melalui jaringan. Yang kedua, protokol routing. Algoritma grafik sangat penting untuk protokol routing yang menentukan jalur optimal bagi paket data untuk berpergian melalui jaringan. Yang ketiga, keamanan jaringan. Analisis grafik dapat mengidentifikasi kerentanan dan ancaman keamanan dalam jaringan komputer, memungkinkan langkah-langkah proaktif untuk melindungi jaringan. Selanjutnya, aplikasi teori grafik dalam pembelajaran mesin terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Analisis jejaringan sosial. Analisis jaringan sosial adalah teori grafik membantu menganalisis hubungan pola dalam jejaringan sosial, memahami interaksi dan pengaruh pengguna. Yang kedua, sistem rekomendasi. Model berbasis grafik dapat memprediksi referensi pengguna dan merekomendasikan produk atau konten berdasarkan perilaku pengguna dan hubungan item. Yang ketiga, deteksi anomali. Mengidentifikasi outlier dan pola tidak biasa dalam data dengan menganalisis struktur grafik dan mendeteksi penyimpangan dari perilaku yang diharapkan. Selanjutnya, jaringan saraf grafik dan pembelajaran mendalam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyandian simpul. Grafik dapat merepresentasikan struktur data yang kompleks dan jaringan saraf grafik dalam kurung GEN dapat mempelajari penyandian untuk simpul dalam grafik. Yang kedua, penyampaian pesan. GGN menggunakan mekanisme penyampaian pesan di mana informasi mengalir antara simpul yang terhubung, memungkinkan pembelajaran dalam hubungan grafik. Pembelajaran mendalam GGN adalah alat yang kuat untuk tugas pembelajaran mendalam yang melibatkan data grafik seperti klarifikasi grafik dan prediksi simpul. Selanjutnya, masalah optimasi pengguna teori grafik terbagi menjadi 2. Yang pertama,
Masalah jalur terpendek. Menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam grafik digunakan dalam routing, navigasi, dan optimasi jaringan. Yang kedua, pohon rentang minimum. Mengidentifikasi subset tepi yang menghubungkan semua simpul dengan bobot total minimum berguna dalam desain jaringan dan perencanaan infrastruktur. Selanjutnya, tren dan arah masa depan yang muncul terbagi menjadi 4 bagian, yaitu basis data grafik adalah basis data khusus yang dioptimalkan untuk menyimpan dan mengquery data struktur grafik menjadi semakin populer untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, grafik dinamis. Penelitian dalam menangani grafik dinamis di mana simpul dan tepi dapat berubah seiring waktu berkembang untuk menangani skenario yang dunia nyata. Yang ketiga, pembelajaran mesin grafik, pengembangan algoritma, dan teknik baru untuk belajar dari data terstruktur grafik mendorong kemajuan dalam pembelajaran mesin. Yang keempat, AI yang dapat dijelaskan. Teori grafik memainkan peran kunci dalam mengembangkan sistem AI yang dapat dijelaskan, memungkinkan interpretasi dan pemahaman model pembelajaran mesin. Kesimpulan dari presentasi di atas, kesimpulan dan poin utamanya yaitu edisi khusus ini telah menyoroti berbagai aplikasi teori grafik dalam komputasi, mulai dari struktur data algoritma hingga pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Teori grafik telah menjadi dasar untuk mengatasi tantangan komputasi, mendorong inovasi di berbagai bidang. Seiring pemahaman kita tentang teori grafik dan aplikasi terus berkembang, kita dapat mengharapkan kemajuan lebih lanjut dan terobosan transformasional di masa depan. Selanjutnya, presentasi di atas saya buat ringkasan dari jurnal yang berjudul di bawah ini. Special Issue Graph Theory and its Application in Computing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.